Beralih ke informasi lain, pemirsa, pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB Stefanus Roy Rening memenuhi panggilan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan. Dia menyambangi gedung KPK dengan menggunakan baju toga khas seorang pengacara yang tengah bersidang di pengadilan. Ketika ditanyai wartawan, Roy menyebut sengaja menggunakan baju toga untuk menyindir KPK. Penggunaan toga itu sebagai simbolis karena advokat ditersangkakan oleh lembaga anti korupsi. Roy menyayangkan KPK menetapkannya sebagai tersangka hanya dengan acuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya ada aturan lain yang menjelaskan advokat tidak bisa diproses jika tengah membela kliennya. Sebelumnya KPK menetapkan Stefanus Roy Rening sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice pada 3 Mei yang lalu. Indikasi perintangan yang dilakukan adalah memberi saran pada tersangka Lukas NMB agar tidak bersikap kooperatif dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Ia diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya KPK menetapkan Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB sebagai tersangka pada September 2022 dan berhasil menahannya sejak Januari 2023. Lukas NMB dijerat kasus suap dan gratifikasi. Yang terbaru, ia juga dijerat dengan pasal pencucian uang. Total aset yang telah disita oleh KPK hingga saat ini lebih dari 200 miliar rupiah. KPK menegaskan tidak berhenti mengejar aset Lukas yang diduga terkait dengan perbuatan rasuahnya. Aset yang disita juga akan dikembangkan dalam proses penyidikan. Usai diperiksa, KPK langsung menahan pengacara Lukas NMB Stefanus Roy Rening. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Fadila Syarafina langsung dari gedung KPK. Fadila, poin apa saja yang menjadi pertimbangan KPK untuk menahan Roy Rening hari ini? Ya, Egan dan juga Zulfia, pada hari ini memang KPK sudah menetapkan Ketua Tim Kuasa Hukum dari Lukas NMB Roy Rening ini sebagai tahanan KPK yang akan ditahan selama 20 hari awal, yaitu pada hari ini hingga tanggal 28 Mei ke depan. Nah, nantinya beberapa poin yang disampaikan oleh KPK terkait apa saja yang menjadi alasan kenapa Roy Rening ini dianggap melakukan pelanggaran terhadap pasal 21 Undang-Undang Korupsi atau perintangan penyidikan, diantaranya adalah Roy Rening ini dianggap sudah menghasut beberapa saksi untuk tidak hadir dalam pemeriksaan KPK. Kemudian ia juga telah menghasut beberapa pihak untuk memberikan keterangan yang tidak benar untuk menggiring opini publik. Selain itu, ia juga telah menyusun testimoni yang diberikan di tempat ibadah yang untuk meyakinkan dan juga menghasut masyarakat untuk menarik simpati dan juga dapat menimbulkan konflik sosial di Papua. Nah, tadi kami juga sudah menanyakan karena memang Roy Rening ini diduga melakukan menyusun testimoni yang dilakukan di tempat ibadah ini, apakah gerakan masyarakat yang sempat terjadi di Papua untuk menghalangi penyidikan dari Gubernur nonaktif Lukas NMB ini adalah settingan. Pihak KPK menyatakan mereka masih mendalami dari hal tersebut. Nah, tadi yang menarik ini, Sofia dan juga Egan, bahkan setelah ditetapkan ditahan oleh KPK ini, Roy Rening masih menggunakan toga advokat. Tadi pihak KPK menyatakan mereka sudah meminta yang bersangkutan untuk melepaskan toga ini, namun ia menolak. Tadi memang ia menyatakan ia menggunakan toga ini karena untuk sebagai simbol bahwa saat ini advokat sedang berduka karena terjadinya penetapan tersangka terhadap advokat. Hal ini dianggap bahwa KPK yang merupakan lembaga berlaku undang-undang ini hanya melihat dari undang-undang korupsi namun tidak melihat dari undang-undang advokat. Padahal pihak KPK menyatakan mereka sudah mempertimbangkan undang-undang advokat ini, di mana memang seorang advokat tidak dapat dituntut secara pidana apabila dalam membantu kliennya namun dengan niat baik. Dan KPK menyatakan mereka melihat bukti-bukti adanya dugaan niat tidak baik dari Roy Rening ini.
Ya, kemudian pada hari ini sebagai informasi tadi Roy Rening ini hadir di gedung KPK pada pukul 10 pagi dan dilakukan pemeriksaan sekitar 6 jam di lantai 2 gedung KPK Merah Putih. Sylvia dan juga Egan, untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Fadila atas laporan Anda dari KPK.